Shalom buat kita semuanya, perkenalkan nama saya Vika Angelika Manurung, saya kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami masih dapat merasakan kasih sayang-Mu yang begitu luar biasa melalui nafas kehidupan dan hari yang indah buat kami hari ini Bapa. Kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Renungan firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50 sampai ke-52. Beginilah isi firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nats ini kita diajarkan untuk percaya bahwa kehidupan tidak ada yang kekal. Tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada manusia yang hidup untuk melakukan kehendaknya sendiri, dan tidak ada orang yang mati untuk dirinya sendiri. Seperti rahasia yang dinyatakan Paulus kepada kita semua bahwa kebenaran Yesus akan kembali dari sorga turun ke bumi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada hari yang ketiga, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati tersebut, lalu naik ke surga untuk melakukan peradilan antara orang yang berkenan di hadapannya dan yang tidak berkenan di hadapannya. Saudara-saudara, di dalam nats ini kita juga diajarkan bahwa di antara kita adakah yang percaya bahwa kehidupan setelah kita meninggal kemudian hari, kita percaya bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita akan bertemu kemudian bagi mereka, dan kita akan hidup bersama dengan mereka. Mungkin sebagian orang percaya akan menyatakan, saya percaya akan bertemu dengan mereka. Karena mengapa? Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepadaku akan mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang abadi di kemudian hari. Tuhan tidak menginginkan bahwa manusia itu melakukan kehendaknya sesuai dengan kemampuannya sendiri, sesuai dengan keinginannya sendiri. Tuhan menginginkan bahwa manusia itu saling membantu, dan juga manusia saling melengkapi, saling tolong-menolong, dan saling ketergantungan. Tuhan hanya ingin melangsungkan kehidupan manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lain dan tidak dapat membeda-bedakan. Ketika Tuhan marah, Tuhan murkanya hanya akan sebentar, tidak menginginkan manusia itu akan tetap melakukan dosa, dan tidak menginginkan manusia itu masuk ke jalan yang sesat. Murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tetapi kasih setianya yang besar tidak pernah akan berakhir. Allah tidak akan menolak keinginan manusia untuk bertobat, tetapi Tuhan sangat menginginkan keinginan manusia untuk bertobat, untuk berjalan ke arah yang benar, untuk melakukan kehendak dan firman Tuhan yang diinginkan Tuhan sesuai dengan rancangannya yang telah ditetapkannya dalam firman-firmannya. Dan Tuhan juga menginginkan pertobatan manusia-manusia berdosa. Tuhan ingin menunjukkan belas kasihannya kepada setiap orang yang menderita akan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Dan demikian firman Tuhan. Tuhan menginginkan setiap manusia untuk saling menolong, untuk saling menyayangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, Yesaya 58 ayatnya yang ke-14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau menaati puncak dan menaiki bumi-bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan engkau dengan milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Kami masih dapat merasakan kasih sayang-Mu. Tuhan, terima kasih kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dan teladan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin.